Aliper TV, sumber informasi, wadah kepedulian, kebersamaan, dan kekeluargaan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alipers Indonesia. Salam sejahtera untuk Anda semua fans Alibata. Jumpa lagi dengan saya Mas Bams di Alipers TV yang lagi rame terkait klaim, terkait strike, terkait takedown yang Alibata lakukan atau Dimar Musik lakukan atau Believe SAS dan Masif Musik lakukan pada karya-karya Alibata yang digunakan oleh orang lain. Bukan hanya reaktor, bukan hanya kolaborator, dan bukan hanya cover gitu ya. Dalam tanda kutip ini covernya. So, kenapa sih video Anda bisa di take down atau di strike oleh Dimar Musik ataupun Masif Musik? Simak penjelasan ini ya. Jadi gini, teman-teman. YouTube itu mempunyai fair usage memang ya. Jadi sebuah video reaksi dan semacamnya itu, kompilasi mungkin itu adalah masuk ke kategori fair usage. Meskipun demikian, ada beberapa yang terdeteksi gitu ya. Jika Anda tidak pintar-pintar dalam mengedit dan mengelola video Anda itu akan kedetek di channel aslinya atau channel pemilik video. Dalam kasus ini, kalau Anda mereaksi sebuah videonya Alibata tapi kemudian tidak diedit secara baik dan benar, maka itu akan terdeteksi di channelnya Mas Alip, yang kemudian itulah yang bisa dilakukan permintaan penghapusan atau request to apa ya, yang sebetulnya ini nggak tepat kalau dibilang strike ataupun takedown. Meskipun ya kalau Anda tidak pernah buka email dan tidak pernah buka YouTube Studio, kita diberi waktu 1 minggu, dan kalau 1 minggu itu terlewati ya pastinya jadi dihapus oleh YouTube, yang berarti pelanggaran ya atau strike itu tadi. Jadi ceritanya gini, kenapa Dimar Musik harus melakukan itu? Ini adalah alasan yang pertama ya. Jadi sebagai seorang YouTuber yang sudah besar, konten kreator yang sudah besar, Mas Alibata perlu mengamankan karya-karyanya, baik itu audio ataupun videonya. Dan sudah disediakan sebuah tools yang namanya Content ID oleh YouTube yang bisa dimanfaatkan oleh para konten kreator yang memang mempunyai subscriber besar, view besar, dan kontennya banyak digunakan oleh konten kreator lain. Salah satu cara untuk mendapatkan konten ID tersebut adalah dengan banyak memberikan peringatan, warning, atau bahkan strike kepada channel-channel lain yang menggunakan video-video miliknya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa semua yang dilakukan oleh Dimar Musik, semua yang dilakukan oleh Mas Alip itu adalah salah satu jalan untuk mengamankan karya-karya Mas Alibata. Sehingga mohon dimaklumi untuk para Alipers ataupun para reaktor ataupun para kolaborator yang memang mendapatkan request penghapusan dari Dimar Musik. Menurut saya sah-sah saja dan nggak usah ngedumel, nggak usah berat hati. Kalau memang mendapatkan request penghapusan ya dihapus saja. Itu tidak akan mempengaruhi channel Anda. Sekali lagi bahwa request penghapusan yang dilakukan atau diminta oleh Dimar Musik itu tidak mempengaruhi channel Anda, kecuali Anda membiarkan peringatan tersebut hingga tegang waktunya, lewat 7 hari Anda tidak hapus videonya, itu yang melakukan penghapusan YouTube, dan Anda akan mendapatkan warning atau peringatan dari YouTube. Nah, gimana nih supaya nggak dapat warning itu?
Karena kita tahu sendiri bahwa para konten kreator ya memang tujuannya ber-YouTube ria itu pastinya monetize gitu ya. Dan mereka takut kalau channelnya itu atau videonya kena strike, kemudian channelnya bisa di-dismonetize. So Anda harus pinter-pinter dalam mengedit video supaya memang enggak masuk ke dalam copyrightnya channel Mas Alip ya. Saya bilang ini ada channel copyright di sini. Jadi gampangnya gini, ketika Mas Alip Bata upload video baru, karya baru, itu kan udah langsung ratusan atau bahkan ribuan orang pakai kontennya, baik itu reaksi, reupload ataupun ada yang collapse, cover dan sebagainya, yang mencantumkan videonya Mas Alip. Nah, mencantumkan video Mas Alip, kalau Anda nggak jeli, nggak pinter-pinter ngedit, itu pasti masuk ke channel copyright sini. Jadi kelihatan nih, Alipers TV pakai videonya Alip Bata yang ini gitu kan. Dan itulah yang dilakukan di Mar Musik, karena memang di Mar Musik sedang getol-getolnya atau sedang berusaha untuk mendapatkan tools konten ID tersebut gitu. Dan yang dilakukannya adalah meng-email di sini ya. Ini masih sangat-sangat manusiawi, jadi masih sangat-sangat apa ya namanya ya. Ya pokoknya tidak langsung di strike gitu ya, tidak langsung di strike gitu. Jadi kontak channel ini kalau saya mau di halaman channel copyright Alipers TV punya, itu ada Mbak Luli Kania yang pakai video kita ya, 30% dari video videonya Mbak Luli itu pakai videonya Alipers TV. Ini kalau saya mau, saya bisa strike channelnya Luli Kania gitu ya, dengan cara request video removal. Dan yang dilakukan oleh Dimar Musik tidak langsung ke opsi sebentar. Ada wajah saya yang menutupi supaya jelas ya, seperti ini. Ya, sekali lagi, kalau saya mau gitu ya, kalau saya mau, itu saya bisa melakukan strike terhadap videonya Luli Kania dengan cara request video removal ini. Tetapi Dimar Musik melakukannya adalah kontak channel, di mana mengkontak channel untuk penghapusan yang diberi tenggang waktu oleh YouTube selama 7 hari. Dan dalam 7 hari itu Anda harus menghapus videonya dengan sukarela gitu ya. Dan itu tidak akan masuk ke pelanggaran. Akan masuk kepada pelanggaran jika Anda membiarkan video Anda, tidak menghapus video Anda. Maka yang menghapus adalah YouTube. Sehingga akan nanti ada warning di dashboard Anda bahwa Anda terkena peringatan 1 atau gimana gitulah ya. Dan itu harus bertahan kalau nggak salah 3 bulan gitu supaya tidak mendapatkan peringatan lagi. Kalau sampai 3 bulan mendapat 3 peringatan, biasanya langsung dicabut dismonetize-nya. Dan kita harus dari awal lagi atau gimana itu caranya, ya bisa sih dimonet lagi atau enggak Bu Guru ya, saya kurang paham juga. So seperti itulah yang dilakukan oleh Dimar Musik sebagai label ataupun manajemen Alip Bata. Kita harus memaklumi bahwa semua yang dilakukan oleh Dimar Musik tersebut memang bertujuan baik untuk mengamankan karya-karya Alip Bata. Dalam hal ini ada audio yang memang sudah dikelola oleh Believe SAS ataupun Massive Music, dan video ini belum dikelola oleh siapapun, sehingga bisa-bisa saja Alip Bata itu di-strike oleh channel lain yang mere-upload karyanya. Contoh simpel seperti Uncle The Grilly. Video reaksinya Uncle The Grilly itu dire-upload oleh channel lain. Kemudian mungkin diberi watermark atau bagaimana. Dan yang punya aslinya punya Uncle The Grilly itu di-strike ataupun di-warning oleh channel yang re-upload tersebut. Hal ini tuh sudah apa ya namanya? Dari zaman dahulu terjadi kasus-kasus begini ya. Dan itu harus pinter-pinter gimana ya? YouTube itu kadangkala, karena YouTube itu kan yang pertama biasanya kerja adalah robot, copyright match tool, baru kalau ada banding baru manusia yang kerja gitu loh.
Jadi ini agak ribet memang. So itulah yang pastinya kalau Anda seorang Alipers dan tujuan Anda adalah support Alibata, ataupun Anda seorang fans Alibata yang benar-benar ngefans sama Alibata dan tujuan channel Anda hanya untuk mensupport Alibata, ketika ada request penghapusan tersebut, ya hapus saja, nggak jadi masalah. Sekali lagi bahwa request penghapusan yang dilakukan oleh Dimar Musik itu bukan pelanggaran. Itu yang pertama. Lalu kenapa ada take down dari Believe SAS ataupun Massive Music sebagai publisher dan agregator? Karena memang ini khususnya dalam hal mengcover. Cover tersebut tidak disetujui oleh Mas Alip. Ya, sekali lagi bahwa cover yang take down oleh Believe SAS ataupun Massive Music itu berarti cover yang tidak disetujui oleh Mas Alip. Sebagai contoh, ya cover yang ditambahi lirik, ada cover yang translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan ada kolaborasi juga mungkin yang mungkin Mas Alipnya kurang serk atau bagaimana sehingga di take down oleh publisher ataupun agregator. Di sini tolong dimengerti bahwa yang meng-take down adalah publisher ataupun agregatornya, bukan Dimar Musik gitu ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa di sini ada beberapa manajemen gitu ya. Ada Alibata sebagai artis, kemudian ada Dimar Musik sebagai label dan manajemen, ada Massive Music sebagai publisher dan Believe SAS sebagai agregator. Dan ini punya tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Mereka akan melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Itu aja. Jadi untuk para pengcover pahami benar makna cover. Anda boleh-boleh saja, Anda sudah diizinkan oleh Mas Alibata untuk mengcover originalnya untuk di YouTube saja gitu ya. Asal ya itu tadi cover. Dan kalau bicara cover kita harus tahu persis apa itu cover. Memainkan lagu orang lain dengan cara kita, dengan instrumen yang kita bisa, dengan tidak ditambahin macam-macam ya, terutama yang ekstrim itu ada penambahan lirik, perubahan lirik, translate lirik dan sebagainya. Kalau terkait dengan genre, tambahan improvisasi dan sebagainya mungkin sah-sah saja, nggak masalah gitu ya. Toh ada Elwelem yang bawakan secara metal dan nggak ada masalah gitu ya. Dan beberapa, dan yang lebih bagusnya lagi, yang lebih baiknya lagi, ini lebih amannya lagi. Kalau memang Anda merasa melakukan perubahan ekstrim terhadap sebuah cover, itu lebih baik izin dulu gitu ya. Perubahan ekstrim yang dimaksud di sini ya itu tadi. Mungkin karena genre Mas Alibata itu genrenya yang biasa-biasa saja, kemudian Anda buat metal, lebih baik izin dulu gitu ya. So dengan izin itu akan lebih pasti dan lebih aman. Dan sekiranya Anda memang secara profesional ingin membuat sebuah cover yang kemudian bisa dinikmati di platform musik digital lain seperti Spotify, Apple Music dan sebagainya, ya Anda harus melalui prosedurnya. Jadi Anda harus hubungi mungkin Massive Music atau Believe Musik yang menaungi Alibata, izin untuk cover lagu originalnya Alibata. Tetap semangat untuk berbuat baik kepada sesama dan alam semesta. Aliver TV, sumber informasi, wadah kepedulian, kebersamaan, dan kekeluargaan. Sukses selalu.